Maka tentunya dengan berdirinya pengadilan agama saja itu tidak cukup ya. Pengadilan agama itu perlu berperan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum keluarga Islam dengan sistem hukum nasional yang akan dibahas lebih lanjut. Berikutnya ada peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Pertama, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Di sini peradilan agama telah mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam, namun masih tetap berada di bawah Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Jadi peradilan yang lain pun masih di bawah departemen masing-masing. Lalu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang berikutnya adalah menyelesaikan problem dualisme struktural lembaga peradilan agama. Dari sini peradilan agama mulai mandiri gitu, tidak berada di bawah Departemen Agama lagi. Berikutnya ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, bahwa eksistensi peradilan agama benar-benar sejajar dengan 3 lingkungan peradilan lainnya sebagai lembaga peradilan negara, ditambah dengan diberikannya kewenangan di bidang ekonomi syariah dan pengangkatan anak. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Tujuan diamandemenkannya kembali Undang-Undang tentang Peradilan Agama ini adalah untuk memperkuat prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berikutnya adalah sumber peradilan agama. Sumber hukum peradilan agama itu ada sumber hukum material dan formal ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait sumber hukum materialnya saja. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis, kitab-kitab fikih, lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 Junto, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54 tentang nikah, talak, cerai dan rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 74, lalu Undang-Undang tentang perbankan, Undang-Undang pengelolaan zakat, wakaf, perbankan syariah, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sumber hukum yang lainnya pun bisa diperoleh dari Perma, dari SEMA, ataupun dari Mahkamah Agung ya, jurisprudensi Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ini selain itu dari para hakim di pengadilan agama masih terus melakukan pembaharuan hukum. Ini pembaharuan hukumnya melalui jurisprudensi yang tercatat di Mahkamah Agung itu ada 4 terkait waris beda agama, anak angkat beda agama, lalu nafkah idah dan mut'ah, dan pembagian harta gonogini. Lalu kalau melalui putusan Mahkamah Konstitusi ada 2, yakni hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah terhadap ayah biologisnya dan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah peran peradilan agama dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Ada asas pemberlakuan undang-undang ada 4. Yang pertama asas lex superior, derogat legi inferior, yaitu yang bermakna bahwa undang-undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang yang lebih rendah. Yang kedua asas lex specialis, derogat legi generali, bermakna undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Ketiga, asas lex posterior derogat legi priori, bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama. Yang keempat, terakhir, asas undang-undang tidak boleh berlaku surut atau asas legalitas. Nah, untuk lebih mudah pembahasannya ke depan, itu harus diketahui terkait hierarki perundang-undangan ya, yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa
Yang pertama ada Undang-Undang UUD 45, yang kedua ada ketetapan MPR, lalu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, berikutnya peraturan pemerintah, berikutnya peraturan presiden, lalu peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Merujuk pada pasal tersebut, pula dapat dilihat kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana pada umumnya ketentuan yang ada di atas menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan ketentuan di bawahnya. Dan sejatinya, aturan hukum yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk sebagaimana disebutkan asas-asas di atas, maka akan menimbulkan keharmonisan regulasi kebijakan. Nah, disharmoni hukum itu terjadi ketika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut L.M. Gandhi, terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi hukum atau norma umum. Misalnya, perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai hukum, asas, sistem hukum, serta organisasi wewenang. Kita sambungkan langsung ke kasus perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, perlindungan anak ini ada dalam Islam, yaitu konsep hadonah yang mempunyai substansi yang mirip, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegahnya dari perbuatan yang merugikan anak, baik berupa tindakan kekerasan, diskriminasi, ataupun perbuatan yang lainnya. Nah, hadonah ini juga diatur ya dalam KHI pasal 156, sehingga tercipta harmonisasi hukum antara pengertian perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan konsep hadonah yang terdapat di dalam KHI. Berikutnya adalah pasal pasal 45 sampai 49 Undang-Undang Nomor 74 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Yakni secara substansi disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dewasa dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Demikian pula anak-anak wajib menghormati kedua orang tua dan mentaati kehendak mereka. Anak-anak yang masih berusia 18 tahun dianggap masih dalam kekuasaan orang tuanya dan kewajiban tersebut tetap berlaku walaupun ikatan perkawinan orang tua telah putus. Berikutnya adalah pemeliharaan anak yang mirip-mirip ya dengan perlindungan anak yang diatur dalam KHI. Itu ada di KHI itu di perihal hak dan kewajiban suami yang diatur dalam bab 12 pasal 77 sampai 78 yang sejalan dengan bab 5 pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau UUP, termasuk perihal harta bersama diatur dalam bab 13 pasal 85 sampai 97. Itu relevan dengan pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Perkawinan. Lalu pemeliharaan anak bab 14 pasal 98 sampai 107 serta perwalian bab 15 pasal 107 sampai 112 relevan pula dengan pasal 45 sampai 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sekarang terkait sinkronisasi hukum, yaitu penyelenggaraan dan penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun, yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari sinkronisasi ini adalah agar substansi yang ada dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi,
saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis peraturannya, maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI itu saling keterkaitan dan melengkapi dalam mengatur perlindungan anak dan dijadikan sebagai dasar hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan. Nah, peran dari peradilan agama dalam perlindungan anak ini ialah yang pertama, dalam dispensasi pernikahan. Di dalam UUP itu diatur kalau usia minimum untuk menikah itu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ini yang nanti akan dikasih contoh lebih lanjut ya. Lalu terkait perceraian, yaitu terpenuhinya hak anak pasca perceraian, bukan hanya dari sisi finansial tetapi juga dari sisi pengasuhan, pendidikan, dan perhatian. Jadi hakim itu nanti dalam memutuskan suatu perkara perceraian, maka harus mempertimbangkan pula apakah nanti anaknya itu, anak dari hasil pernikahan tersebut terpenuhi dari segala sisi, itu terpelihara dengan baik itu dari segi pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Lalu izin poligami, mempertimbangkan kasih sayang, adab, pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Izin poligami juga sama, hakim itu harus mempertimbangkan kalau entah itu dari anak dari istri yang baru ataupun anak dari istri yang lama, itu harus terpenuhi gitu, baik dari segi finansial, dari segi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sekarang contoh putusannya yaitu putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah, hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Di sini ibu ya pemohonnya adalah ibu dari anak perempuannya. Ibu dari anak perempuannya, lalu anak pemohon itu umurnya 14 tahun 26 hari. 14 tahun 26 hari, dan calon suami anak pemohon ini umur 21 tahun. Putusan nomor 6 PDTP 2024 PA SJJ atau si Jungjung. Nah, jadi keadaannya adalah anak pemohon yang berumur 14 tahun itu sudah tidak ingin, sudah mau banget menikah gitu, sudah ingin sekali untuk menikah dan telah memiliki hubungan dengan calon suaminya, itu sudah pacaran selama 1 tahun lamanya. Dia pun anak pemohon ini yang perempuan sudah tidak ingin bersekolah juga dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri 2 kali dengan calon suaminya, sehingga ibunya itu khawatir gitu ya, ke depannya itu nanti seperti apa, sehingga pada awalnya memang ibunya itu tidak merestui pernikahan keduanya karena calon suami anaknya itu pernah ada riwayat menggunakan narkoba gitu 1 tahun yang lalu, sehingga tidak setuju. Tapi justru karena anaknya ini justru malah kabur dengan calon suaminya, meninggalkan rumah, sehingga mau tidak mau ya ibunya tuh merestui. Namun fakta persidangan tuh menunjukkan ibu dari pemohon, ibu ini terkadang melakukan kekerasan kepada anaknya gitu. Lalu karena fakta-fakta tadi, maka hakim itu menolak dispensasi nikah ini gitu, karena pertimbangannya adalah dalam pasal 7 ayat 1 UUP Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Nah, ketika itu anak pemohon itu atau calon pengantin perempuan itu usianya masih 14 tahun. Berikutnya adalah dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, junto pasal 3 kompilasi hukum Islam dan ketentuan Al-Quran dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa karena ketiadaan kematangan dan kesiapan anak pemohon dan calon suami dalam menjalani perkawinan, terutama dari sisi agamanya, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Karena baik dari anak pemohon ini dan calon suaminya, dua-duanya dari fakta persidangan itu
terlihat kalau dua-duanya jarang melakukan ibadah gitu. Yang calon terakhir itu bisa 1 bulan yang lalu. Nah, makanya nilai bahwa mereka pun belum siap gitu dengan perkawinan ini. Meskipun keduanya sangat ingin menunjukkan keinginannya dengan yakin gitu untuk menikah. Lalu ada pasal 26 ayat 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengatur bahwa pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, serta mencegah perkawinan di usia anak-anak. Nah, di sini anak pemohon masih berusia 14 tahun 26 hari, yang mana ini tuh masih tergolong anak-anak dan dia itu masih butuh perhatian khusus dari orang di sekitarnya. Namun justru hakim menemukan melalui persidangan pemohon itu atau ibunya itu telah melakukan kekerasan gitu, terkadang melakukan kekerasan kepada anak pemohon. Maka hakim merasa jika dipaksakan menikah akan timbul kemudorotan yang lebih besar, baik dari segi psikis, spiritual, dan masih belum siap untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap. Kalau mengingat lagi ya pemohon itu sudah tidak ada keinginan sama sekali untuk bersekolah, untuk belajar gitu ya. Jadi maunya tuh cuman menikah gitu. Nah, dari kesimpulannya adalah kan tadi pertimbangan hukum atau dasar hukum yang dipakai oleh hakim ketika memutuskan perkara dispensasi nikah ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kompilasi hukum. Tiga undang-undang ini saling keterkaitan satu sama lain gitu, karena jika dipaksakan untuk menikah memiliki keputusan yang belum bisa memutuskan gitu dengan baik apa yang terbaik untuk hidupnya. Jadi hakim merasa mereka itu belum siap untuk menikah sehingga ditolak gitu permohonan dispensasi nikah ini. Jadi antara ketiga undang-undang tersebut dalam perkara dispensasi nikah saling keterkaitan, sehingga diharapkan ya melalui putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Berikan lagi kepada Profesor.